Teknologi membuat apa yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Desainnya membuatnya nyata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi 4B1 dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap di Inggris pada awal abad ke-18. Nah, mesin uap ini menjadi salah satu teknologi yang akhirnya menggantikan tenaga manusia dan hewan, hingga pada akhirnya berdampak pada manajemen produksi atau manajemen operasional dalam suatu perusahaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia atau bahkan dibantu dengan tenaga hewan, pada akhirnya digantikan oleh mesin, yaitu mesin uap, yang akhirnya mengembangkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya sebagai alat tenun mekanis. Nah, revolusi industri 1.0 ini membuat bangsa Eropa mampu mengirimkan kapal perang ke semua lokasi di dunia dalam waktu yang singkat. Dampaknya berlanjut sampai pencemaran lingkungan karena asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi Industri 2.0 ini terjadi antara abad 19 dan 20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Dampak revolusi industri terhadap manajemen operasional yaitu manusia terbiasa menyiapkan produksi di berbagai kebutuhannya, membuat peningkatan mutu hidup terjadi. Harga barang menjadi lebih murah. Mengapa? Coba bandingkan berapa ongkos produksi sehelai baju dibandingkan dengan produksi bersama alat-alat tradisional. Jadi dari sini kita bisa membandingkan bahwa revolusi industri 2.0 atau sebutan dengan revolusi teknologi juga bekerja dengan baik di dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20. Puncak revolusi 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi 3.0 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi menyusun waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Nah, revolusi industri 3.0 ini berpengaruh kepada manajemen operasional dikarenakan dengan adanya revolusi industri 3.0 ketika menemukan jaringan internet yang mempermudah atau memperdekat ruang dan waktu, semuanya dapat membantu proses produksi di dalam perusahaan dengan meminimalisir jarak dan waktu yang ada tentunya. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri ini merupakan puncak dari revolusi industri di mana terlahirnya teknologi digital yang berdampak terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Perusahaan yang ada di Indonesia akan mengimplementasikan penggunaan big data analisis sebagai salah satu bentuk teknologi utama di perusahaan. Nah, kemajuan ini dapat kita lihat melalui adanya kemunculan aplikasi Uber yang mengancam berbagai layanan jasa taksi konvensional maupun Airbnb yang membuat banyak perusahaan di bidang industri pariwisata harus beradaptasi. Nah, pada era ini juga ditunjukkan bahwa perusahaan yang tidak ada lagi
atau tidak dapat bersaing, atau fokusnya terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat, namun persaingannya ditunjukkan bagaimana setiap perusahaan mampu berinovasi dengan pelayanan yang maksimal serta kecepatan dan mengembangkan sebuah ide yang ada. Revolusi Industri 4.0 ini membuat kita melihat dari sisi manajemen operasional dalam suatu perusahaan, yaitu bagaimana kita menciptakan suatu inovasi untuk menjadikan produk-produk kita dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di luar tentunya. Selanjutnya kita masuk ke prediksi revolusi industri 5.0. Hingga saat ini kita sudah melihat adanya revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin, revolusi 2.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi atau otomatis, revolusi 3.0 yang ditandai dengan adanya kebangkitan dari komputer atau komputasi, dan revolusi 4.0 yang ditandai dengan adanya kebangkitan internet. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinan revolusi konsep industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan atau society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi penyalahgunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi 4.0 atau revolusi sebelumnya, namun era ini sama sekali berbeda dengan fokusnya. Nah, perbedaannya, bila mana di industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi, dan sedangkan revolusi 5.0 ini ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan. Jadi untuk manajemen operasional sendiri tidak hanya memikirkan inovasi atau apa yang harus dikerjakan untuk mencapai suatu profit dari perusahaan, tapi juga harus memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan dari apa yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Sekian video ini dibuat, saya Tesalonika Watung dengan NIM 1806 110223. Bye-bye.